sarmun langit datari. Wong ayu setia rumakson Allah, sasata yoring kartika. Tatra Pustito Indra, Handang Kepitasna. Di tanah Jawa, ing bumi Nuswantara, pada masa ketika kerajaan berdiri megah dan kekuasaan menjadi segalanya, lahirlah sebuah kisah yang tidak hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang kehilangan dan pilihan. Kisah ini bermula dari ambisi, keinginan untuk berkuasa, dan ketakutan untuk tertinggal. Di kerajaan Pengging, sebuah keputusan besar telah diambil. Keputusan yang akan membawa dua kerajaan ke dalam peperangan dan mengubah nasib banyak orang. Keinginan itu sederhana, menguasai. Namun akibatnya tidak pernah sederhana. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Prambanan makin kuat, terlalu kuat. Selama Prabu Baka masih memimpin, kita tidak akan pernah punya tempat. Lajeng Romo Prabu ingin menyerang. Bukan sekedar menyerang, kita harus menguasainya. Pergilah tunjukkan kalau kamu pantas jadi penerusku. Baik, Romo Prabu. Dan dari keputusan itu, perang pun tak terelakkan. Dua kerajaan berdiri dengan keyakinannya masing-masing. Keduanya menolak untuk tunduk. Masih ada waktu untuk menghentikan ini. Seolah tidak perlu dari tangannya sendiri. Selama aku berdiri, Prambanan tidak akan jatuh. Pada akhirnya, kekuatanlah yang menentukan. Prabu Baka gugur di medan perang, meninggalkan tahta dan luka yang belum sempat pulih. Namun, sebuah kerajaan tidak runtuh hanya karena rajanya jatuh. Selama masih ada yang berdiri menjaga kehormatan, harapan itu tetap ada. Gusti Putri, Gusti Prabu Baka telah gugur. Baiklah, jika Romo telah gugur, maka aku akan menjaga kehormatan ini. Sambil tertawa, Bandung memasuki istana dan menatap Roro Jonggrang. Pertemuan itu bukan sekedar antara pemenang dan yang kalah, melainkan antara ambisi dan harga diri. Perang telah berakhir. Bagi pihakmu, Aku tidak berniat menghancurkan semuanya. namun itu yang terjadi. Jadilah permaisuriku. Niscaya kerajaan ini akan tetap jumeneng di bawah kita. Paduka telah merenggut Romoku. Tidak bijak jika berharap aku akan menerimanya begitu saja. Namun, jika Paduka tetap menghendakinya, buktikanlah terlebih dahulu. Sebutkan. Bangunkan aku 1000 candi dalam satu malam. Semua terdiam. Syarat itu terdengar mustahil. Namun, malam itu, hal yang mustahil mulai menjadi nyata. Akan kulaksanakan. Malam gelap, Bandung Bodowoso memanggil para lemputnya. Dengan kekuatan yang tak kasat mata,
Candi demi candi perlahan berdiri tanpa henti, melampaui batas kemampuan manusia biasa. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. Los antiguos dioses invocamos ahora la obra de la magia oculta. Esta noche al amanecer hemos llamado al antiguo poder. Jumlahnya sudah hampir 1000. Gusti Putri, bila ini selesai, apakah Gusti Putri akan menepati janji? Tidak, aku tidak akan menyerahkan hidupku dengan cara seperti ini. Kumpulkan semua warga dan para dayang-dayang di istana. Lalu, dengarkanlah dawuhku baik-baik. Kita harus menghentikan pekerjaan itu sebelum selesai. Baik, Gusti Putri. Apa dawuh panjenengan Gusti? Nyalakan obor di seluruh desa. Tumbuk padi seperti saat pagi tiba. Buat suasana seolah fajar sudah datang. Malam itu, pagi dipanggil lebih cepat dari seharusnya. Fajar telah tiba. Kami harus kembali. Kami tidak dibayar lebih untuk ini. Ayo balik, weh. Ini belum fajar. Paduka tahu apa yang telah aku lakukan malam ini. Aku tahu, dan aku tidak menginginkannya. 1000 candi hampir berdiri, semua demi satu jawaban darimu. Bukan demi aku, itu pilihan Paduka sendiri. Paduka menipuku. Aku menyelamatkan diriku. Baik, jika itu yang Paduka pilih, Paduka sendiri yang akan melengkapi candi ke-1000. Camkan itu. Lebih baik aku kehilangan wujud daripada kehilangan kersoku. Dari ambisi yang dipaksakan, lahirlah kutukan, bukan karena cinta, melainkan karena kehendak yang saling berbenturan. 1000 candi akhirnya berdiri megah, namun satu di antaranya bukan sekedar batu. Ia adalah seorang putri yang memilih tetap teguh pada pendiriannya, meski harus kehilangan segalanya.